Hai guys, bersama Bapak Rangga di sini. Ini bisa dibantu? Aku tuh pengen nanya-nanya, pengen nanya ini ya, Hmm. kenapa kamu yakin banget Rana untuk nggak sekolah aja? Kenapa? Saat ini ya, Ini mungkin bisa maju dikit kali ya. Terus, maksudnya nggak yakin sekolah aja tuh. bukan nggak yakin. Kenapa kamu yakin? Kenapa yakin Ya udah Rana nggak unschooling, sekolah nggak apa-apa? nggak sekolah tuh nggak apa-apa gitu. Karena sebenarnya kalau ya ini yang kita sempat pelajari juga bareng-bareng ya. Sebenarnya kan kalau namanya belajar itu kan caranya bisa macam-macam gitu kan. Jadi sebenarnya belajar itu nggak mesti di sekolah gitu. Belajar nggak bisa di sekolah. Dan kamu sendiri juga bukan fans Kebetulan aku berat sekolah. kebetulan aku orang yang nggak cocok di dunia akademis lah gitu. Ada yang cocok ya? Ada banyak sih. Hadi adekku tuh Oh. cocok banget. Kalau aku tuh nggak cocok. Jadi sejak kelas 6 SD dan seterusnya setiap pulangan pasti nyontek. Sebuah pengakuan aib ya. Kalau enggak nilainya pasti jeblok, bagaimanapun berusaha belajar dan segala macam. Walaupun akhirnya aku jadi jago nyontek gitu, bisa masuk kelas unggulan sementara orang yang aku contek. Semua hal tuh ada ininya, ada spesialisasinya gitu, termasuk nyontek kan. Betul, tapi kan bisa nyontek itu sebenarnya nggak cuma nyontek loh, harus pendekatan dulu ke orangnya Oh sebelum. wow. Harus dekat dulu. Ada sisi komunikasi. Nggak bisa tiba-tiba pas hari H bagi jawaban nih siapa lu gitu kan. Iya benar-benar. Jadi yang aku contohnya adalah orang-orang yang aku deketin gitu. Ini ada sisi bersosialisasi ya, Nggak, belajar. sisi jadi bos. Jadi dia jadi orang pintar yang akhirnya di bawah. Jadi ternyata belajar jadi bos itu dari awalnya dari malak jawaban ujian. Gitu. Ya sebenarnya dari situ aku juga belajar. Dulu aku mikirnya gini, wah gila, ini orang-orang yang pintar secara akademis, ya termasuk adikku Hadi gitu kan, akan berhasil di dunia kerja. Terus gimana dengan nasib orang-orang kayak aku gitu kan. Sempat ada masa-masa depresi, nggak depresi sih itu loh Bray, cuman pencarian jati diri lah. Depresi juga nggak apa-apa. Bagaimana bertanya-tanya bertanya-tanya gitu. Jadi habis itu ya aku belajar membaca macam-macam, ya intinya ada dunia namanya entrepreneurship di mana ya nggak, caranya tuh beda sama dunia akademis. Kalau akademis kan mungkin masuk karir, katanya masih S2, pokoknya background pendidikannya itu pada masa ini ya, pada masa iya. ini gitu. Berjenjang ke atas. Jenjang ke atas dan ambil akademis itu. Walaupun sebenarnya setelah aku masuk dunia kerja ternyata nggak sepenting itu kok gelar atau apa namanya ijazah. Tapi pada waktu itu aku sempat pikir, wah berarti harus ada hal lain yang, ada dunia lain yang bisa aku kerjakan. Nah terus ya emang selama akhirnya menempuh jalan ini ya makin, oh ya udah ijazah makin nggak kepake lah, makin nggak kepake. Dan sekarang pun aku kalau nyari karyawan yang dilihat, mungkin untuk bidang bisnismu tidak terpakai. setuju. Mungkin ada bidang bisnis lain yang masih butuh ijazah untuk filter gitu. Walaupun kalau kita tanya Om Toge sih, HRD udah mulai lebih lihat portofolio ya daripada. Bener, mungkin ada istilahnya industri yang masih sangat bukan tradisional ya, tapi apa ya, birokrasinya masih ya kayak kedokteran kan. Nah, biasanya apa namanya, apa sih, profesi tertentu, lawyer ya kan harus, karena mereka kan emang industrinya kayak untuk masuk ke sana butuh sertifikasi yang mungkin cuma bisa dikeluarkan oleh universitas misalnya. Benar juga sih. Nah itu ya kedokteran, profesi, bahkan akunting tuh ya nggak selalu orang ngerjain akunting harus punya gelar, tapi ada namanya akuntan publik, dan akuntan publik yang aku tahu mesti ngambil sertifikasi ya. Sebelum masuk ngambil sertifikasi dia mungkin mesti lulus dari kuliah S1 accounting segala macam lah. Aku udah pusing dulu, apa sih gitu. Kedokteran ya mungkin insinyur juga, cuman nggak tahu ke depannya
kedepannya mungkin nggak, apalagi sekarang kan udah ada, kalau di luar negeri udah ada apa namanya, online kuliah online course, kita mengambil ijazah bahkan S1 dengan apa ya, distance learning istilahnya, itu udah bisa gitu. Iya. Apakah itu sebuah ancaman untuk lembaga pendidikan ya? Lembaga pendidikan konvensional ya? Antara ya bisa dibilang ancaman, bisa dibilang opportunity. Opportunity dalam hal kalau universitasnya pintar. Selalu ada dua hal sih sebenarnya, bisa dibilang bisa jadi musibah, bisa jadi berkah ya itu ya. Iya, mereka juga jadinya misalnya UI yang tadinya cuma orang-orang harus berbondong ke Depok untuk kuliah dan terbatas jumlah kursi. Setiap tahun kursinya maksimal cuma sekian gitu kan, orang-orang rebutan gitu. Sekarang udah bisa mungkin lebih dari jumlah mahasiswa dalam kelas gitu ya. Itu bisa. Duit yang lebih banyak lagi loh. Opportunity. Kalau butuh sistem untuk membuat bisa menghubungi. Ya, kami promosi dulu ya. Tapi anyway ya, soalnya ada yang nanya ke aku soal Rana, emangnya Mbak Tika sama suaminya nggak pengen Rana tuh masuk kuliah yang keren, kayak kan Mbak Tika lulusan UGM, suaminya lulusan kuliah di Singapura gitu. Emang nggak pengen Rana tuh kuliah di kampus yang keren gitu? Aku sih tidak merasa keren sih, yang sebagai lulusan UGM aku tidak merasa keren. Aku juga kuliah di Singapura, tapi di mananya sebenarnya bukan, nggak keren juga sih, nggak kayak, bukan dinanya apa kriteria keren ya, maksudnya kalaupun terus aku waktu itu jawab kan, ada salah satu yang nanya, tapi apa gunanya buat, maksudnya Rana masuk kampus yang keren tuh apa gunanya buatku gitu, apa gunanya buat suamiku kan ya, maksudnya itu hidupnya Rana kan gitu kan. Ya mungkin sih kita bisa membanggakan Rana ya, bahwa wah dia kampusnya di Harvard University, bisa nggak ya? Ya kalau dia berminat dia akan berjuang untuk itu. Tapi terus kenapa gitu? Terus kalau Rana masuk kuliah kampus yang keren, terus apa gunanya buat kami? Apa gunanya buat kami gitu, maksudnya aku bingung. Kalau orang tua pengen atau ada keinginan untuk membanggakan anaknya gitu ya. Ya aku suka juga sih membanggakan Rana. Tapi kan caranya sebenarnya macam-macam gitu. Mungkin dia nggak kuliah di universitas yang keren, tapi misalnya dia bisa magang di suatu perusahaan yang keren, itu kan bisa juga. Kalau dia punya prestasi membuat sesuatu atau berkarya, aku tuh ketika anak-anak lain sekolah atau kuliah, dia bisa berkarya. Ini jadi menarik. Apa yang membuatmu bisa membanggakan Rana? Atau kita nggak perlu membanggakan dia juga? Sebenarnya aku sih nggak perlu. Aku membanggakan apa yang aku kerjakan. Pribadi. Sangat fokus pada diri sendiri ya. Aku membanggakan diriku sendiri aja daripada membanggakan orang lain. Iya, Rana ya terserah gimana. Kalau misalnya dia melakukan hal yang nggak aku banggakan, tapi ternyata buat dia sangat tidak membahagiakan dirinya sendiri. Iya, membahagiakan dirinya, tapi aku nggak bangga dia melakukan hal yang membanggakan dan dia nggak menyusahkan orang lain, ya silakan gitu. Kalau konsepnya untuk kan sebenarnya ya kita jadi orang tuanya aja, kita harusnya udah berterima kasih gitu, karena banyak berkah belajar. Justru anak itu jadi berkah. Jadi emang kita tuh sebagai ini kita ngomongin spiritual ya. Kalau aku sih belajarnya tuh, kalau punya anak, walaupun aku sebenarnya tidak ingin punya anak, tapi ya kan udah terlanjur punya, jadi gimana? Punya anak tuh kayak bahan belajar, emang dikasih semesta untuk bahan belajarku naik kelas gitu kan. Sebagai jiwa yang harus belajar di bumi tuh memang fasenya begitu. Terus, nah ini pertanyaannya menarik juga. Sebenarnya tuh kamu sendiri punya harapan apa untuk anak? Iya. Untuk anak ya maaf ada iklan. Apa tadi harapanmu sama anakmu tuh apa? Ya harapanku sih sedini mungkin Rana bisa menemukan apa yang dia mau lakukan. Ya walaupun itu
bisa berubah. Ya nggak harus sedini mungkin itu juga kali ya. Ya maksudnya dia berproses dia berproses, tapi dia memiliki minat dan dia menseriusi minatnya. Sekarang sih udah sih ya. Iya. Apa sih minatnya dia? Main Minecraft salah satunya. Ya Main musik dan menulis cerita segala macam. Iya. Ya kita nggak tahu juga kalau suatu hari jangan-jangan dia punya minat baru gitu kan, nggak tahu kan, dunia juga berubah ya. Kalau berharap terlalu, maksudnya untuk kapan suatu saat nanti sih kayaknya terlalu gitu. Kamu tanya dong ke aku, apa dong harapan? Kamu apa harapannya? Harapanku tuh, aku sih punya harapan anak-anakku tuh kenal dirinya sendiri gitu. Karena zaman tuh berubah dengan cepat, dunia tuh berubah dengan cepat, teknologi berubah dengan cepat. Profesi-profesi yang sedang di puncak tuh bisa, yang sekarang misalnya kelihatan keren dan gajinya banyak tuh mungkin 15 tahun lagi, 20 tahun lagi tuh mungkin profesi itu udah tergeser dengan profesi lain yang lebih Rangga, lebih ngehits gitu. Pasti akan ada yang hits di zamannya sendiri gitu loh. Kayak misalnya aku ya waktu aku SMA tuh SMP SMA tuh namanya profesi editor majalah gitu. Itu tuh kayak keren banget gitu. Dan sekarang majalah cetak udah mulai bergeser kan? Ya kan? Dan itu jadi selalu ada perubahan teknologi, perubahan zaman, perubahan apa yang hits. Jadi dan aku berpikir kalau aku mengalami di pengalaman hidupku, kalau aku kenal diriku sendiri, aku tahu apa yang ingin kulakukan gitu, apa yang ingin kulakukan dari hati gitu loh. Bagaimana aku bisa mengelola diriku sendiri, bagaimana aku bisa mengakali diriku sendiri, mengakali zamanku gitu. Dan kalau aku punya mental berjuang, kalau mereka bisa punya mental berjuang tuh apapun yang ada di hadapannya mereka bisa beradaptasi gitu kan. Itu kan yang penting kan, beradaptasi dengan zaman gitu. Aku inget banget Raditya Dika tuh bilang YouTuber yang memulai yang ngehits berapa tahun lalu atau 10 tahun lalu tuh udah pada bergeser gitu dan tergantikan oleh YouTuber baru yang jauh lebih tekun dan rajin gitu. Kenapa? Karena mereka tidak beradaptasi dengan zamannya gitu. Mereka masih terjebak di nostalgia ketika mereka berjaya dulu. Jadi ya menurutku kemampuan beradaptasi dan kemampuan mengenali diri sendiri, apa yang jadi minatnya, apa yang jadi passionnya, apa yang jadi gairahnya gitu. Jadi dia tuh bisa bahagia, bisa bisa bahagia di kapanpun dan dimanapun gitu, bisa mengusahakan apa yang jadi kebahagiaannya sendiri. Menurutku sih itu ya. Karena ilmu pengetahuan pun juga selalu bergeser gitu. Bagaimana Bapak Rangga? Ya selalu memiliki minat lah. Ya maksudnya kalau tadi misalnya kasusnya YouTuber, ya walaupun ini contoh ya, bisa aja orang-orang yang dulu rajin YouTube dan bokeh sekarang menghilang dari dunia per-YouTubean, tapi dia sebenarnya sedang melakukan hal lain di dunia lain. Oh iya juga ya. Yang dia minati gitu. Jadi ya nggak harus di YouTube juga sih, ya benar juga, benar gitu. juga. Jadi benar. Yang penting Pak, yang agak menyedihkan tuh kalau misalnya orang cerita, gue mau ngapain ya, atau aduh gue nggak tahu nih, atau bingung, atau kayak belum menemukan sesuatu jati dirinya di saat itu mau ngapain, bingung. Nah itu sebenarnya yang agak-agak sedih ya, walaupun bukan masalah yang nggak bisa disolusikan, pasti ada lah. Tapi orang yang bangun pagi tahu mau ngapain, karena bangun pagi langsung cari handphone, artinya kan ya bukan contoh yang baik, tapi tapi palingnya dia bangun pagi, dia punya tujuan, dia punya atau jangan itu udah jadi kebiasaan, jangan bisa juga. Bukan tujuan hidup, tapi ya kebiasaanku tiap hari pegang handphone gitu. Ada orang yang punya kebiasaan tapi nggak excited. Oh, paham. Yang merasa hidupnya, aduh gue harus ini ya, gue harus ya, tapi nggak. Paham. Jadi kayak ya balik lagi ke yang tadi aku bilang ya, jadi dia tahu apa yang membuat dia tuh happy, apa yang membuat dia tuh bergairah pada hidupnya gitu. Apa yang bisa membuat dia tuh merayakan hidup gitu. Nah itu kan menurutku itu lebih penting sih daripada segala gelar dan ijazah itu sih ya. Itu lebih ke masalah itu lebih ke output ya, hati.
output. Oh iya. Iya, gelar ijazah segala macam kan. Lebih keras, tolong. Ya itu kan output aja maksudnya. Oh iya. Outputnya bisa baik bisa enggak juga ada orang yang mendapatkan ijazah ya kalau emang dia senang di dunia akademis dan dia benar belajar dan dia dapat ijazah dan dia Ya nggak apa-apa juga gitu. ya. Itu Tapi tiap ya, orang. yang agak sedihnya kan kalau ya ada yang namanya beli ijazah atau dia terpaksa ngakalin gimana caranya biar dia atau yang nggak lulus karena dia sebenarnya Tersindir. nah itu kan sebenarnya Aku kan tersindir. ya, kalau dulu tuh aku kuliahnya sebenarnya termasuk cepet ya 3,5 tahun karena aku pengen cepet. Iya ngapain sih kamu cepet-cepet? Oh karena mahal ya. Satu. Kedua aku kayak pengen cepet-cepet kerja aja gitu. Kalau di Singapura dulu kan karena status sebagai pelajar di universitas swasta itu nggak bisa sambil kerja. Oh iya. Kalau di negeri boleh, tapi kalau di swasta nggak bisa. Jadi aku udahlah. Walaupun aku juga nyambi waktu itu ya. Tapi ya sama, aku juga nggak pengen karena aku nggak berminat kuliah. Aku minatnya cari duit. Aku cari duit tapi jadinya harus lulus. Iya, kalau aku udah kelarin dulu gitu. Ya, seru sekali bukan? Padahal tadinya dia nggak mau diajak ngobrol apa ya? Nggak mau nanti. Iya ngobrol apa ya? Dia bingung tadinya mau ngomong apa ya gitu. Ternyata pancing dikit juga panjang. Udah 16 menit loh ini. Oh, iya. Nanti kita berjumpa lagi di episode ngobrol berikutnya. Karena jadi banyak. pertanyaan di bawah. Jadi aku sebenarnya banyak yang mau diobrolin sama kamu kayak misalnya gimana membangun kebiasaan baru gitu. Karena kan kamu habis baca buku Atomic Habits dan sudah menerapkannya, sementara aku tuh udah baca banyak buku tapi tidak bisa aku terapkan. Kenapa aku tidak bisa membangun kebiasaan baru tuh kenapa? Aku bingung. Oh, sekarang nih. Enggak nanti. Oh iya. Terima kasih.